Kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Jadi saya sangat sependapat ya, hukuman mati. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna. Tujuan kita hukuman mati ini apa? Mau nyelesain masalah atau mau ngambil uang balik? Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah, menghukum nih orang, mati itu terlalu enak buat koruptor. Kalau kita nonton film Hollywood itu, mau hajar dia disiksa, dipotong satu-satu, jarinya bukan hukum mati tembak selesai, suntik selesai. Makanya kalau memang kita mau kombinasi, rampas asetnya, keluarganya diambil semua hartanya, di cancel culture seperti PKI zaman dulu, mungkin tuh ada efek jerah. Saya selalu menyampaikan korupsi itu ada dua, saya bilang. Ada korupsi struktural yang melanggar pasal, diancam dengan pidana, didakwa dan dituntut. Karena itu merugikan negara. Tetapi juga ada korupsi kultural. Artinya sesuatu yang dianggap legal tetapi sesungguhnya merugikan negara. Mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefficiency. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Indonesia sebagai sebuah negara besar dengan jumlah penduduk hampir 250 juta orang dan sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, tapi tingkat korupsinya masih tinggi. Pertanyaan yang paling mendasar dan menjengkelkannya adalah kenapa dari dulu sampai sekarang hukuman untuk para koruptor itu ringan, hanya 5-6 tahun, teman-teman. Kalau kita lihat negara Cina ya, sebagai sebuah negara yang hari ini maju gitu, bukan hanya pengembangan dan produksi teknologinya yang luar biasa, tetapi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsinya nggak main-main gitu. Ada yang dihukum mati. Dan hari ini ya sekarang RUU perampasan aset belum juga disahkan. Kemudian Bapak Prabowo menyetujui atau menginginkan agar para koruptor yang merugikan negara dengan jumlah ya tinggi itu triliunan itu dihukum mati, teman-teman. Dan saya juga melihat paparan yang saya suka dari Prof. Gema bahwa sebetulnya hukuman mati ini juga tidak cukup loh untuk menghukum seorang koruptor, karena ya selesai begitu saja gitu loh, tidak merasakan penderitaan hidup di dunia ini. Harusnya koruptor-koruptor itu dipotong jari-jarinya, dikucilkan, di cancel culture gitu ya, bahkan mungkin diejek di masyarakat gitu, jangan diberi panggung gitu loh, jangan diberi kenyamanan, asetnya semua disita dan lain sebagainya. Coba kita simak bagaimana komentar dari para pengamat politik, bahkan dari Prabowo sendiri itu terkait masalah korupsi yang sudah mengakar di Indonesia ini, teman-teman. Silahkan. Hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Benar nggak? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? Ya, Harvey Muiz, Pak. Iya, dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius, ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal, iya kan? Jadi saya sangat sependapat ya, hukuman mati. Pada prinsipnya ya sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati, karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata
dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Kalau dari hitung-hitungan ekonomi, misalnya nih mereka dihukum sekian belas tahun penjara, realisasinya berapa sih? Paling 8 tahun. Mereka ngitung oke 8 tahun, gue masih kaya kok nanti keluar. Secara hitung-hitungan ekonomi gimana? Yang menarik di Indonesia ini terjadi anomali. Ini yang tidak disadari banyak orang. Singapura itu untuk mencegah korupsi, itu bukan dengan hukuman mati, tetapi sistemnya diperbaiki seperti tadi disampaikan tata kelola, dari disampaikan birokrasi dan semua itu saya setuju. Dan menaikkan upah menjadi yang sepadan, yang bagus supaya orang nggak korupsi. Karena korupsi itu awalnya dimulai dari orang yang nggak punya duit, pingin punya duit, akhirnya korupsi. Di Indonesia ini udah anomali. Yang korupsi itu orang kaya. Ini aneh. Jadi dia sudah cukup, tapi jadi tamak korupsi. Yang miskin justru menurut saya bingung, saya mau korupsi gimana? Karena yang membuat sebuah struktur korupsi yang gila-gila dan sekarang korupsinya udah bukan ratusan miliar, udah triliun. Udah triliun. Ini bukan orang miskin yang bisa berpikir korupsi triliun. Ini orang kaya. Nah, terkait dengan hitung-hitungan tadi, orang kaya ini berpikir, kalau saya bisa korupsi 1 triliun, sorry ngomong nih, saya spend 30% untuk bribing lagi, ya dari 10 tahun seperti yang tadi Pak Abraham bilang, paling cuma 2 tahun selesai, setelah itu saya kaya. Dan itu pun uang saya depositokan untuk anak cucu saya selesai. Aman. Nah disitulah saya bilang hukuman mati itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tujuan kita hukuman mati ini apa? Mau menyelesaikan masalah atau mau ngambil uang balik? Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah, menghukum nih orang, mati itu terlalu enak buat koruptor. Kalau kita nonton film Hollywood itu, mau hajar dia disiksa, dipotong satu-satu jarinya, bukan hukum mati. Hukum mati tembak selesai, suntik selesai. Makanya kalau memang kita mau kombinasi, rampas asetnya, keluarganya diambil semua hartanya, di cancel culture seperti PKI zaman dulu, mungkin tuh ada efek jera. Tetapi di sini yang harus kita perhatikan, Pak Presiden itu tadi sudah disampaikan satellite view ya, sudah kasih kode sebenarnya. Hey, yang koruptor, kembalikan sini duitnya, kita negosiasi. Itu sebenarnya kode keras bahwa sistemik bobroknya ini sudah bukan lagi koruptor yang masalah. Yang masalah ini justru penegak hukumnya yang bermasalah. Sampai presiden itu bilang, udah deh lu balikin aja duitnya. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya sekarang sorry ngomong, yang barusan menjadi terduga itu adalah tokoh pemberantas korupsinya. Terus kemudian tadi disampaikan sama beliau, dari Supreme Court-nya sudah bermasalah. Nah sekarang presiden bilang negara nggak ada duit. Oke, duitnya diambil para koruptor. Kalau Anda korupsi, tapi uang itu beredar di masyarakat, it's fine. Kita masih ingat zaman Orde Baru. Ekonomi tumbuh, korupsi tapi duitnya dikembalikan lagi ke sistem. Iya. Sekarang nih korupsi ada 2. Satu ditaruh di bunker dalam tanah. Sampai akhirnya presiden berpikir duit ditaruh di bawah tanah. Sampai dia bilang kasih kode lagi apa? Saya punya alat loh bisa deteksi dalam bawah tanah. Dan itu benar ada bunker. Ya udah kita cetak uang lagi, itu kan udah desperate. Yang kedua, uangnya ditaruh di luar negeri. Jadi ini mau jadi apa? Udah korupsi triliunan, uangnya ditaruh di luar negeri sama disimpan di bunker. Tidak berputar. Makanya Pak Presiden bilang, sini balikin duitnya. Itu udah langkah yang menurut saya langkah hopeless tetapi bisa menyelesaikan masalah cash flow negara ini. Karena kalau untuk harus menentukan hukuman mati, ini bukan masalah severity daripada hukuman, certainty-nya aja nggak ada. Bagaimana mungkin? Nah kalau kita lihat, China itu punya hukuman mati, Vietnam hukuman mati, Iran hukuman mati. Tapi indeksnya China berapa? 43. Indonesia 34. Jadi artinya hukuman mati di China itu jauh-jauh amat. Selisih 10, ibaratnya sama Indonesia 9 ya. Selisih 9, Vietnam 41. Tetapi kalau kita lihat Denmark, Finlandia, ya, itu adalah Singapura, itu adalah negara-negara yang tidak pakai hukuman mati, tetapi tata kelolanya dibenarkan, independensi daripada KPK dikembalikan penuh, tidak ada intervensi. Ternyata negara malah benar. Berarti sebenarnya masalahnya adalah mentality, Master. Kembali ke SDM, jadi makanya saya bilang ini dari anomali. Orang korupsi karena miskin, ini enggak, di negara ini orang kaya
mengkorupsi dan lebih gila lagi menstruktur suatu korupsi yang lebih besar lagi, dan Supreme Court-nya pun saya setuju. Sudah Collapse. pemufakatan jahat Itu ya. kolaps. Jadi ini tidak bisa hanya sekedar hukuman mati, karena that's not solve the. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Jika kita inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan menang kepada yang bukan. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Boro-boro hukuman mati, menurut saya lip service lah itu pemerintah. Oke. DPR itu lip service, tadi bilang hukuman mati. Lip service menurut saya. Omon-omon. Kalau mau konsisten, cabut itu aturan tentang remisi dengan para sipir, oknum para sipir. Sehingga apa yang terjadi, kalau kita sidak pagi, apel pagi, mereka ada. Tapi setelah apel pagi, ya setelah sidak itu, masuk kembali ke dalam ruangan masing-masing, disitulah mereka pulang ke rumahnya. Tidur di rumahnya. Jadi mereka nggak pernah ada di dalam. Kapan dia balik? Besok pagi lagi kalau disidak. Jadi kalau Menteri Hukum datang sidak, ya ada. Karena waktu apel ada. 2 kali kan apel itu biasa pagi sama sore. Kalau disidak ada. Jadi bukan cuma weekend nih pulang ke rumahnya? Bukan. Tapi tiap malam tidur di rumah? Iya. Banyak kejadian yang begitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga lagi menurut saya, privilege yang ketiga, ada koruptor-koruptor tertentu yang sudah berstatus sebagai narapidana, itu bisa juga menyuap lagi-lagi oknum sipir. Sehingga dia punya ruangan itu beda dengan ruangan napi-napi lain. Mungkin di dalamnya ada AC dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau ini semua yang tadi saya katakan ada privilege bagi koruptor, nggak ada deterrent effect. Nggak ada efek jerah. Karena apa? Mereka tidak pernah merasakan penderitaan. Jadi buru-buru, boro-boro hukuman mati, menurut saya lip service lah itu pemerintah. DPR itu lip service, tadi bilang hukuman mati. Lip service menurut saya. Omon-omon. Kalau mau konsisten, cabut itu. Hai DPR,
Ini kalian sebenarnya punya nyali nggak sih buat babat habis koruptor di negara ini? Jangan sampai rakyat berpikir kalau kalian sengaja menjaga celah hukumnya. Rakyat desak RUU perampasan aset. Yang kalian bahas HAM. MUI usulkan hukuman mati. Yang kalian bahas HAM-nya lagi. Hebat ya. HAM-nya penjahat dilindungi setengah mati. Tapi HAM-nya rakyat yang dirampok pernah nggak kalian pikirkan? Sebenarnya mau kalian ini apa sih? Nggak bosan ya? Jadi penonton sirkus para tikus-tikus itu yang setiap saat ada saja kasus yang bermunculan. Sadar nggak sih? Hukuman koruptor itu receh. Dan sama sekali nggak bikin mereka kapok. Udah hukumannya ringan, malah ada yang dapat obral remisi lagi setiap tahun. Giliran bikin undang-undang untuk rakyat kecil aja, langsung beringas. Cepat, anti kritik. Kalian itu kan pelayan rakyat yang sah. Jadi berpihaklah pada kepentingan rakyat. Bukan malah sebaliknya. Jujur ya, sebenarnya rakyat itu sudah buak dan kehilangan arah mau berharap ke siapa lagi. Padahal kalau dipikir-pikir, untuk negara yang sebesar ini mustahil rasanya kita kekurangan orang pintar yang punya solusi untuk korupsi. Masalahnya cuma satu, korupsi di negara ini bukan tidak bisa diberantas, tapi sengaja dibiarkan menjamur. Karena mungkin memang lebih banyak pihak yang suka dengan sistem yang rusak ini. Dah lah ya, capek saya kor-kor. Giliran kalian lah lagi netizen. Tetap bersuara walaupun kamu tidak didengar. Mana tahu nanti Baik teman-teman, korupsi memang salah satu isu yang selalu menyelimuti kabar-kabar berita di Indonesia, teman-teman. Dari dulu sampai sekarang korupsi di Indonesia ini nggak ada habisnya. Bahkan dari tingkat desa sekalipun. Artinya korupsi sudah mengakar sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah pola pikir di masyarakat, teman-teman. Ya, saya tidak perlu jauh-jauh ya untuk mengatakan koruptor kelas kakap. Tapi korupsi itu dimulai dari masyarakat, dari cara, pola, mindset masyarakat kita, gitu loh. Salah satu bukti korupsi yang jelas-jelas di depan mata adalah masyarakat yang masih menerima money laundering, menerima serangan fajar, teman-teman. Itu kan sama saja menciptakan sebuah sistem korup ya di dalam sebuah negara. Bagaimana mungkin kemudian hari ini kita mencita-citakan agar Indonesia tanpa korupsi, tetapi masyarakatnya masih bermental korup? Kita sering lupa bahwa pejabat-pejabat itu, pemerintah-pemerintah itu lahir dari korupsi, dari masyarakat gitu loh. Nah kalau masyarakatnya saja masih korupsi, masih mata duitan gitu, mentalnya masih mental pengemis, mentalnya masih mental ingin diberi gitu loh. Ya kita mau berharap apa gitu loh. Nah inilah yang saya kira perlulah untuk merubah mindset masyarakat, teman-teman. Bukan hanya kelas-kelas tinggi ya yang korupsi, tapi masyarakat harus juga diberi kesadaran tentang bagaimana bersikap, berkarakter sebagai manusia. Jangan lagi ada money laundering dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, apakah Indonesia itu sama atau bisa untuk kemudian menjadi negara maju seperti Cina? Jawabannya bisa, tentu bisa, gitu loh. Kenapa? Kekayaan alam Indonesia itu luar biasa, banyaknya. Kita ini kayanya minta ampun gitu. Nah, salah satu cara untuk mengejar kemajuan itu adalah dengan cara membabat ya bahasanya ataupun memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, sampai di tingkat desa, sampai di tingkat masyarakat itu tidak ada. Yang saya kira hukuman mati yang sampai hari ini ya masih pro dan kontra ya, itu dibahas di berbagai sosial media. Katanya kalau hukuman mati ya takutnya yang dihukum mati itu ternyata tidak bersalah, dan ya itu terlepas itu semua. Tapi saya ingin mengajak bahwa kita sebagai masyarakat juga jangan bermental korup. Jangan kita marah terhadap koruptor tapi ternyata kita itu bermental korup. Hanya saja kita tidak diberi kesempatan untuk korupsi yang lebih besar gitu ya. Ya mungkin itu saja, semoga Indonesia sebagai sebuah negara besar ini bisa menuju Indonesia emas sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga penegakan hukum terhadap koruptor ini setimpal lah ya, tidak hanya 4-5 tahun, 5-10 tahun dan lain sebagainya, teman-teman. Ya pokoknya intinya saya sangat setuju lah dengan paparan yang disampaikan oleh Prof. Gema itu, teman-teman ya. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam cinta damai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.